Halo, kesempatan ini kita berjumpa lagi ya. Saya Markus, Contoh Markus ya. Pada hari ini akan membawakan Tolib News Talk pada bulan Desember ini. Nah, di sini sudah hadir salah satu teman kita, sahabat kita, dan juga dulu pelayanan di anak muda, Bapak Saudara Mr. William Darius ya. Halo, selamat datang, selamat menyambut Natal juga, gitu ya. Apa kabarnya? Kabarnya puji Tuhan, baik ya Ko Markus ya. Memang ya di kesempatannya juga mengucapkan ya Merry Christmas lah ya ke Ko Markus dan keluarga juga. Iya, Merry Christmas ya. Harusnya ya kalau dalam berkat Tuhan Desember ini COVID masih rendah ya. Jadi kita bisa buka ini ya. Ya kita terus berdoa ya, Tuhan menyertai. Nah, pada kesempatan ini gitu ya, boleh cerita dikit gitu ya. Nih supaya pada kenal. Kalau saya udah pada kenal pasti ya. Maafkan. Baik, kita masuk kalau Pak WD itu apa Ko WD gitu ya, Ko WD ya, mungkin latar belakangnya dikit, kerjaannya apa, mungkin juga pernah pelayanannya apa, keluarganya kayak apa, dikit deh boleh sharing. Oke, mau cerita sedikit ya. Kenalkan, nama lengkap sih William Darius, bisa dipanggil WD. Jadi kalau sedikit latar belakang ya sebenarnya udah beribadah di GK Sunter tuh dari SMP lah. Dari SMP ikut di remaja sampai ikut di youth. Jadi beberapa pelayanan yang pernah dilakukan bersama-sama teman-teman di youth ya pasti pernah ikut di Usher, pernah ikut di misi, pernah ikut di beberapa pelayanan lah. Jadi kalau saat ini pelayanannya udah di bidang katekisasi. Nah, kalau untuk background pekerjaan ya memang dari lulus kuliah kerja itu di marketing. Marketing, pernah di marketing di education, pernah di banking, pernah juga di farmasi, dan terakhir kita di insurance. Kurang lebih segitu sih backgroundnya kalau secara singkat. Oke ya, jadi bersyukur ya. Ko WD ini ya 2 istri 1 anak, salah maaf ya. 1 istri 2 anak ya. Oke ya, jadi syukur ya hari ini hadir bersama dengan kita. Oke, hari ini kita mau nanya nih, karena Ko WD kan sudah banyak nih katanya ya pengalaman di pendidikan, education, di marketing gitu ya, insurance and so forth. Yang lain tadi nggak tahu ke depan gitu ya. Gimana nih gitu ya, Natalan ini udah nyiapin apa aja nih gitu ya, untuk keluarga, mungkin juga untuk teman-teman kerja gitu ya, nyambut Natal ini apa yang dipersiapkan gitu. Oke, kalau sebenarnya untuk Natal tahun ini ya pastinya kita lihat dari kondisi COVID yang sudah mulai rendah ya pasti kita ada rencana untuk bisa kumpul dengan keluarga lagi, bisa makan bareng-bareng lagi. Yang tahun kemarin tuh ya kita tundalah, kita pending. Nah, lebih ke situ. Terus kalau di event di tahun-tahun sebelumnya ya kita sebenarnya kalau di dulu kerja pasti kan ada namanya tukar kado, ada namanya ngumpul happy mungkin ya sedikit party kecil. Nah, itu yang memang kita lakukan selama ini sih. Cuma memang semenjak ada COVID pasti ada sedikit penyesuaian, sedikit perubahan. Iya. Jadi berapa tahun ini ya nggak Natalan? Setahun ya, 2020 lah Natal ya. Gitu ya, jadi memang sedikit jeda gitu ya, berbeda daripada yang lain gitu ya. Betul. Sekaligus ngurangin pengeluaran ya, Desember 2020. Baik. Hemat ya. Nah, bisa tentang tahun 2020 gitu ya. Gimana sih efek pandemi ini gitu ya, dari 2020 awal ya sampai sekarang 2021 akhir gitu kan. Kira-kira kalau kamu ngalamin gimana nih pengaruh pandemi terhadap Natal ya, kayak buat kamu atau buat keluarga atau mungkin buat masyarakat. Oke. Pandemi ya, Natal di era pandemi ya, pasti perbedaannya buat diri sendiri dan keluarga dulu deh. Dari yang terdekat itu berasa banget yang biasanya di akhir tahun, di momen-momen Natal kita bisa pergi kemana-mana, bisa jalan-jalan, bisa hangout, kita bisa ngumpul, tapi di tahun pandemi ini kita semua di rumah. Jadi yang terutama kalau buat keluarga, buat anak-anak sih. Jadi anak-anak masih kecil yang nggak pernah keluar. Jadi dari lahir ya udah di rumah aja. Oke. Nah, lebih ke situ. Kalau untuk efek ke masyarakat ya pasti secara ekonomi itu efeknya pasti berasa, di mana biasanya
Di momen-momen Natal di akhir tahun kan biasanya rame ya di mana-mana ya. Tapi tahun kemarin ya pasti sepi-sepi aja. Betul. Jadi memang ini kondisi pandemi pengaruh ya ke semua ya, bukan cuma ke gereja sepi gitu ya, karena nggak boleh keluar tahun 2020 kita juga masyarakat secara umum gitu kan ya. Nah kita nggak tahu nih ya tahun 2021 moga-moga semua bisa lebih pulih, lebih baik begitu ya, sehingga kita bisa merayakan Natal ya lebih sukacita ya, lebih penuh ya, bersama-sama begitu ya. Karena sangat lelah ya kita menghadap layar terus begitu kan. Ya, kalau kita bisa datang, kita bisa ketemu langsung gitu. Oke, nah jadi berkaitan dengan pandemi ya di masa Natal ini, memang yang lalu kita nggak bisa ibadah gitu ya, nggak bisa datang gitu kan, nggak bisa datang ke gereja gitu kan, nggak bisa duduk di gereja, nggak bisa ibadah sama-sama gitu. Tapi sebaliknya bisa. Barang bisa datang ke rumah kita kan ya, gitu kan, online sekarang begitu luar biasa gitu ya. Ya memang mungkin bisa dipikirkan juga ya, suatu saat orang bisa dikirim juga ya, mungkin lebih aman ya. Cuma barang dikirim. Nah barang datang ini kan kita nggak tahu nih, mungkin online sale gitu ya, atau mungkin juga di mall-mall kalau sudah bisa buka begitu juga akan banyak sale begitu ya. Nah jadi gimana nih kalau dari sisi Anda, yang pertama mungkin sebagai pribadi yang punya keluarga yang menghadapi promo-promo Natal yang begitu banyak gitu ya, apakah ada pengalaman dan tips-tips gitu ya sebagai seorang kepala keluarga yang baik gitu ya, gimana menghadapi Christmas sale, dan juga mungkin dari sisi yang kedua begitu ya, gimana gitu ya kira-kira masyarakat memandang begitu akan kondisi dari Natal ya, untuk marketing Natal satu-satu deh. Oke, yang pertama mungkin dari sisi yang skop lebih kecil, dari sisi keluarga lah, sebagai seorang kepala keluarga untuk hadapin Christmas sale seperti gimana. Yang pertama adalah kita harus tahu nih apa yang kita butuhkan. Itu dulu. Jadi apa yang kita butuhkan kita list down. Jadi itu tipsnya biar apa? Biar kita nggak terlalu boros lah ya kita sebutnya. Apa yang kita butuhkan kita cari. Karena umumnya di Christmas sale itu company lah atau perusahaan pasti dia diskon besar-besaran, mungkin istilah kerennya cuci gudang lah ya, barang-barang lama dia mau habisin dengan harga yang relatif terjangkau. Memang kalau yang produk itu kita butuhkan ya pasti kita beli pada saat itu. Tadi pertanyaan kedua gimana? Pertanyaan kedua gimana itu ya, kan bekerja di bidang marketing nih ya, marketing gitu ya. Efeknya nih ya, sekarang kalau dari sisi penjual, sisi bidang usaha gitu ya, gimana menurut Anda gitu? Oke, kalau dari sisi marketing ya pasti itu momen yang paling bagus. Momen yang bagus kenapa? Yang pertama adalah boost up, peningkatin penjualan lah. Ini momen yang paling bagus karena kita lihat dari sisi seorang konsumen, biasanya kalau orang yang kerja di company biasa akhir tahun tuh ada terima bonus, kadang-kadang ada yang namanya terima THR. Nah jadi itu kan biasa mereka kan spending uangnya, dan mereka kan gunakan uangnya itu belanja pada saat Christmas sale ini. Terus kedua juga hype-nya dapat. Hype-nya di mana Christmas sale ini hype-nya tuh orang lagi rame di mana-mana. Rame ya. Jadi kalau orang ketemu orang gitu ya, sama-sama beli lebih semangat gitu ya. Betul, Pak Markus. Nah, itu juga untuk sisi company kita branding juga lebih enak karena lagi rame. Ketiga juga bisa company manfaat ini bisa launching produk. Karena habisin barang lama, dia bisa boleh siapin untuk launching produk baru ya. Nah, jadi akan mungkin di launching di awal tahun, tapi di akhir tahun ya udah boleh siap-siap lah semuanya. Itu dari sisi mungkin di marketing ya untuk promosi. Jadi siapa aja yang hari ini punya bisnis gitu ya, Natal, akhir tahun, awal tahun itu kesempatan yang bagus untuk bisa memboosting penjualan gitu ya, kemudian juga bisa promote lebih banyak gitu ya buat teman-teman muda gitu ya yang punya bisnis ya Desember ini ya, jangan lupa gitu ya untuk siapkan promo ya, strategi planning bisnis yang baik begitu ya, begitu, dan juga kita berdua kalau ada mau endorse oke aja ya. Oke, baik. Kemudian ini ya, jadi mungkin yang jadi masalah adalah kan kita ini orang gereja gitu ya, kita ada di gereja gitu kan. Kita maksudnya juga bertumbuh di gereja gitu ya, tapi ini juga buat semua juga yang bukan di luar gereja ya, karena kalau bicara ekonomi jualan kan nggak ada gitu, ini bagian ini khusus orang Kristen, ini nggak Kristen gitu kan, ya itu buat semua gitu kan. Ya, saya nggak pernah sih ke mall ditanya mau beli Christmas sale KTP dong, nggak pernah gitu ya.
Nah, jadi tapi kan satu hal yang kita lihat gitu. Jadi sebetulnya waktu akhir tahun ya Natal gitu biasa itu namanya apa? Orang itu jadi konsumeris gitu ya. Baik untuk barang, beli barang yang bisa-bisa gitu kan. Kemudian juga baik untuk semua expense atau untuk traveling, recreation begitu yang trips yang bisa menghabiskan juga luar biasa begitu ya. Nah, gimana nih kalau Anda ya sebagai marketing juga ya sebagai bagian penjualan ya tapi juga sebagai seorang Kristen gitu ya memandang ini seperti apa? Oke, kalau dari sisi marketing ya pasti kita senang. Kenapa? Karena orang-orang itu kita sebut konsumeris ya. Dia akan membelikan sesuatu walaupun entah dia butuhkan, entah dia nggak butuhkan karena dia lihat harganya make sense, harganya bagus, produknya antara butuh nggak butuh ya mereka biasanya akan beli juga karena kenapa? Faktor promosi atau faktor dari Christmas sale ini. Yes. Tapi kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, kita dari seorang Kristen seperti apa? Kita harus bisa berpikir seperti ini. Kalau kita beli produk atau beli sesuatu yang kita nggak butuhkan, toh ujung-ujungnya kita mau ngapain juga. Lebih baik mungkin kita bisa berbagi ke orang-orang lain di sekitar kita. Karena yang mau merayakan Natal itu nggak cuma kita, tapi banyak orang di luar sana mungkin yang kita tahu nggak bisa rayain karena keterbatasan dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi pengalaman kerja biasanya kita di company ya di akhir tahun baru mulai jalan mau ke panti asuhan berbagi, mau ke panti jompo berbagi. Tapi itu kan sebenarnya nggak harus dilakukan pada saat Christmas. Kita bisa lakukan anytime. Yang penting hati kita mau nolongin mereka kan, kita mau berbagi ke mereka semuanya. Lebih ke situ. Baik sekali ya. Ya jadi itu ingatkan kita gitu ya untuk selalu memikirkan ya sebenarnya intinya Natal itu apa begitu ya. Memang kalau dunia kan memang menjual ya, mau menghasilkan keuntungan begitu ya. Jadi kalau saya bilang teman-teman sekalian juga di YouTube kalau mau selidiki ya tentang kapitalisme begitu ya, sistem yang neoliberal ekonomi dan such and such, Anda bisa cek begitu ya. Jadi ini sering disebut sebagai the economy of desires ya. Jadi economy of desires itu teman-teman bisa cari buku-buku ada ya bicara tentang liberalisme, neoliberalisme, kapitalisme. Jadi adalah sebuah produksi terhadap market yang menimbulkan desire, keinginan. Nah, keinginan ini yang nanti kemudian dieksplor oleh produser atau kapital itu supaya membeli. Nah, desire ini selalu diglobalisasi, gitu ya, diglobalisasi. Jadi artinya adalah kalau kapitalisme itu mau berkembang, dia itu harus punya pasar yang lebih gede, teman-teman. Jadi Anda lihat nanti yang namanya itu sebuah hype atau sebuah tema sebuah jualan yang produk penting mau boom itu pasti nggak mungkin promonya atau desire-nya itu hanya pada satu daerah, pasti nanti diklarin ke daerah ini negara mana begitu ya supaya dia mengembang gitu. Nah jadi memang ini sebuah hal yang kita harus waspada karena di satu sisi memang kapitalisme waktu dia numpang Natal itu dia memonetasi manusia. Memonetasi manusia dimonetasi, manusia dilihat sebagai komoditas begitu ya. Nah tapi kita tahu ya spirit kita nggak boleh hilang, bukan berarti kita tidak perlu ekonomi kapitalis ya, kita hidup di dalam ya teman-teman gitu ya. Tapi satu hal yang penting adalah jangan sampai kemudian kita ikut untuk memonetasi atau memamonkan manusia gitu ya teman-teman ya gitu ya. Jadi jangan kita kemudian karena Natal malah lupa saudara, karena Natal malah ribut kita dapat hadiah apa, karena Natal malah kita pergi jalan-jalan yang nggak ibadah, nggak nengokin orang-orang yang kita kasihi. Jangan karena Natal kita sibuk beli malah kita lupa untuk memberi kepada gereja, lupa memberi kepada sesama gitu ya. Jadi it's okay, just let the economy like this is dunia begitu ya, bahwa manusia dimonetasi gitu ya, tetapi kita harus sadar ya, this is not the only way we face the reality gitu ya, bahwa Tuhan datang membalikkan ini. Bagaimana yang dimonetasi gembala-gembala, orang-orang rendahan, pelacur, tukang pajak yang dibendakan oleh Yesus dibalik dimanusiakan, bahkan kemudian dalam tanda kutip dilahikan, yang dibawa ke dalam kerajaan surga. Oke, baik, itu ada satu hal yang kita bisa renungkan gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke imajinasi. Nah, kita imajinasi gitu kan. Imajinasinya adalah pernah nggak terbayang kalau Natal itu bukan 25 Desember? Nah, bukan di bulan Desember, bukan dekat akhir tahun gitu kan.
25 Desember itu bukan hari Natal gitu ya, tapi hari yang lain ya, begitu. Pernah kebayang apa enggak gitu ya? Oke, sejujurnya belum pernah kebayang. Karena kalau memang kita di dunia marketing, Natal sama Tahun Baru itu kita udah jadi satu paket. Satu paket. Jadi memang momennya itu kurang lebih seminggu 10 hari, waktu itu yang bisa kita maksimalkan biasanya. Nah, tadi pertanyaan menarik, kalau misalnya Natal bukan 25 Desember, mungkin let's say kita di hari-hari biasa lah. Jadi makna Natal untuk kita di marketing harusnya nggak akan banyak efek. Jadi hanya seperti hari besar yang cuma 1 hari, 2 hari. Nah, benar juga ya. Jadi ya seperti hari-hari biasa. Mungkin kalau kita di Kristen mungkin ada istilah hari Paskah. Ya mungkin momennya akan mirip-mirip seperti hari Paskah. Yes. Karena ini dia berdempetan atau berdekatan dengan akhir tahun dan tahun baru, ya momen inilah akhirnya dimaksimalkan oleh mungkin teman-teman di dunia marketing lah, atau di promotion dan event. Oke ya, baik sekali. Jadi ya memang ada pengaruhnya juga ya, setelah sejarah berjalan itu akhir tahun gitu ya, terus Natal suasananya sampai akhir tahun, sampai awal tahun itu juga jadi sebuah momen yang pas banget gitu ya, kayak alpha omega dempetan ya, yang mulai sama akhirnya gitu ya. Oke, jadi kalau boleh tanya lagi nih ya lebih jauh gitu ya, ini Natal kan memang ya kita alami bulan Desember ya, istimewa akhir tahun gitu kan ya. Ada makna yang berkesan nggak waktu kamu jadi orang Kristen itu menjalankan Natal begitu? Ada momen-momen yang penting yang kamu bisa sharing, terus ada makna yang penting nggak buat kamu gitu ya menjalani Natal itu apa gitu? Sebagai orang Indonesia tentu aja ya. Kalau orang Barat kan memang White Christmas ya, dia salju gitu kan. Kalau kita mana ada White Christmas, White Christmas aja rasa hujan gitu ya. Gimana? Ada makna sebagai seorang Kristen di Indonesia, di daerah timur gitu ya. Silakan. Kalau makna Natal sebenarnya, kalau satu kata yang paling berkesan sebenarnya refleksi. Nah, oke, refleksi. Jadi artinya kita udah jalanin hidup setahun lagi dari awal tahun sampai di akhir tahun. Yes. Kita harus bisa merefleksikan sebenarnya apa sih yang udah kita lakukan selama setahun ini. Apakah ada progres yang lebih baik dari hidup kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, atau untuk Tuhan. Nah, kita udah berbuat apa aja selama setahun ini. Itu adalah momen yang paling menegur lah ke dalam diri sendiri sih, untuk refleksi itu. Nah, itu untuk kalau di Natal itu adalah masa bukan cuma belanja, bukan cuma kerja, tapi masa refleksi ya, setahun sudah berlalu gitu ya. Dan apa yang Tuhan udah kerjain, ya apa yang terjadi dalam hidup gitu ya. Dan juga berarti kalau refleksi juga mempersiapkan ke depan juga ya. Karena kalau ke depan udah habis, ngapain kita refleksi gitu ya. Jadi kita tentu ada harapan mau apa ke depan gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang itu. Maaf tadi saya mungkin salah ya. Oke, nah kalau makna Natal berikutnya lagi sebenarnya ada. Jadi tadi kan untuk refleksi ke diri kita. Kalau makna Natal yang lebih luas adalah kita bisa berkontribusi apa ke orang lain di sekitar kita. Itu yang juga penting. Karena di saat itu kita bisa merefleksikan, kita mungkin diberikan berkat oleh Tuhan. Tapi apakah kita bisa berbagi ke sesama kita? Itu pertanyaannya. Nah, secara jujur dalam beberapa tahun terakhir ya masih bolong-bolong. Kadang berbagi, kadang belum. Tapi memang seharusnya ya Tuhan udah berikan kita berkat yang cukup, kita harus bisa berbagi ke orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Itu sih mungkin makna Natal, karena Natal itu kan sukacita. Natal itu kan damai. Natal itu tuh hari yang bahagia, hari yang spesial. Jadi hari spesial ini ya selain dengan keluarga kita, selain dengan teman-teman kita, selain dengan orang-orang dekat kita juga bisa berbagi ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bagus juga ya. Jadi ya karena Natal adalah damai sejahtera gitu ya, kita juga buat damai sejahtera, sukacita buat yang lain gitu. Jadi Desember itu suatu hal yang hype, suatu yang sukacita itu bukan cuma hak kita ya, tapi hak mereka juga yang lain ya, kita harus berbagi juga supaya mereka punya hak untuk bersukacita juga gitu ya. Betul. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan dunia begitu ya. Oke, mantap sekali ya. Jadi saya tahu ini bukan cuma baru wacana gitu ya. Sudah berapa kali ini sama keluarga datang ke tempat-tempat orang yang membutuhkan ya, komedi bantu gitu. Oke.
Oke, jadi sekarang di tahun 2021 gitu ya, gimana dari tahun-tahun yang lalu begitu ya? Apakah ada hal-hal yang kamu rasakan berubah ya? Nggak tahu nih ya, apakah dari keluarga ya, kemudian apakah dari perkembangan kamu ya, dari seorang anak pemuda sampai sekarang dewasa ya, sekarang punya keluarga gitu kan, atau mungkin dari sisi pekerjaan yang berubah-ubah ya, dari kampus kampus company education ya, terus pernah insurance, pernah yang lain lagi gitu ya. Ada something yang kamu merasa berubah gitu yang berkesan ya? Oke, kalau berubah ya sebenarnya pasti ada ya. Mungkin kalau dari keluarga dari mungkin masih remaja, perayaan Natal sampai pemuda ya, karena ya emang seperti formalitas lah. Kenapa formalitas? Karena kebetulan dari orang tua Kristen, jadi pas masih remaja ya udah Natal ke gereja ya, kalau Natal kita ibadah ya ikut aja. Esensi Natal dapat nggak? Dapat sebenarnya, tapi dapatnya itu mungkin bukan dari diri sendiri, tapi karena dorongan dari orang tua. Nah, makin kesini makin sadar atau mungkin makin dewasa lah ya. Harus makin tua ya, puji Tuhan ya, dewasa, betul. Makin dewasa, makin tua. Jadi ya udah bisa lebih berpikir secara rasional. Kita bisa tahu nih, oh makna Natal itu seperti perubahan seperti apa? Pasti banyak. Mulai ngerti Tuhan udah campur tangan Tuhan dalam hidup juga mulai semakin berasa. Yang tadinya masih anak-anak remaja ya biasa-biasa aja, sampai akhirnya berkeluarga, udah punya satu istri tadi ya dan 2 anak, itu juga berkesan sekali. Jadi memang perubahan itu selalu ada, tapi bersyukur sekali dan perubahannya selalu yang baik. Jadi Tuhan selalu jaga, Tuhan mampukan walaupun di tengah keterbatasan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, Tuhan cukupkan. Jadi hidup kamu juga nggak mulus-mulus banget begitu ya, banyak tantangan, banyak kesulitan gitu ya. Betul. Tapi Tuhan cukupkan. Kalau dari sisi pekerjaan, ya memang basically di dunia marketing, tapi di beberapa industri yang berbeda, di situ tuh tantangannya sama. Secara tantangan, secara karir, ya pasti ada naik, tapi pasti namanya kerja, ada aja sih orang-orang di sekitar kita, ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra lah. Tapi itu ya kita selalu minta arahan dari Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan yang pimpin, pasti itu yang terbaik. Nah, lebih ke situ sih. Jadi bagus juga nih buat teman-teman muda gitu ya, mau kerja dimanapun yang pro yang kontra pasti ada gitu ya. Jadi kalau cepet-cepet pindah karena nggak cocok, banyak orang nggak suka, ya sama aja gitu. Karena kalau kita cuma bisa lihat ya, pasti rumput tangga jauh lebih hijau. Aslinya pas masuk gersang-gersang juga nantinya. Ya itu pesan Natal yang bagus, karena ini refleksi kan ya. Banyak orang mau masuk tahun baru pikir gua mau apa, saya mau apa ke depan gitu ya. Tapi Natal bisa ingetin juga ya, bahwa kita tahu bahwa ya Tuhan aja datang, ada yang terima, ada yang nggak suka gitu kan. Ada yang terima kasih emas, ada yang bawa pembunuh kan, bawa pedang ya, suruh bunuhin anak-anak begitu kan. Ya jadi satu hal yang saya rasa juga ini menguatkan kita semua ya. Jadi di dalam Natal ini ya, tadi KWD juga udah sharing gitu ya, selalu ada tantangan, selalu ada kesulitan ya, selalu ada perubahan ya, selalu juga banyak di dalam dunia pekerjaan juga banyak tuntutan gitu ya. Tapi gimana ya seorang yang dewasa gitu ya, bukan yang tua, jadi bukan yang tua ya, yang dewasa artinya adalah siapapun bisa jadi dewasa, nggak tergantung usia begitu. Orang yang usia tua yang nggak dewasa banyak, bisa sebagai itu ya. Oke. Ya, tapi artinya menjadi dewasa itu sebuah hal yang bisa kita lakukan ya, Natal ini ya, waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan gitu ya. Oke, mantap sekali deh. Jadi pada bagian ini ya, bagian-bagian yang udah mulai terakhir ini, apa pesan buat teman-teman yang menonton atau mendengar gitu ya? Ada pesan-pesan nggak dari KWD ini ya buat teman-teman sekalian gitu? Oke, kalau pesan-pesan buat teman-teman yang nonton, yang dengerin, sebenarnya keywordnya satu sih, balik lagi adalah refleksi. Karena kenapa? Refleksi atas kehidupan kita itu banyak banget, banyak hal yang kita bisa syukurin, banyak hal yang kita juga bisa pelajarin sepanjang tahun. Jadi baik dari pekerjaan, baik dari kedekatan kita dengan Tuhan, kedekatan hubungan kita dengan keluarga, itu semua kita harus bisa refleksiin lah. Jadi kita nggak bisa beranggapan kita lebih hebat dari orang-orang di rumah kita. Kita merasa kita paling hebat, kita orang paling penting di dalam pekerjaan kita, itu sebenarnya salah total. Karena Tuhan kalau izinkan, Tuhan sekali sentil
selesai semua semua yang kita siapkan saat ini. I see. Jadi poinnya adalah refleksi diri, kita harus tahu semua itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang kasih izin, Tuhan yang berikan kepada kita. Jadi kita harus bisa kelola dengan baik sekali. Paling itu Markus. Oke, jadi teman-teman sekalian ya, Natal jangan buat lupa gitu ya, tapi jadikan kesempatan untuk merefleksikan diri begitu ya, apa yang sudah berlalu dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang ke depan begitu ya. Walaupun banyak yang gagal tapi ya bikin resolusi gagal gitu ya, diulang-ulang gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu ya, karena namanya latihan kan butuh waktu gitu ya. Kalau gagal 5 kali, 6 kali, 7 kali berhasil ya. Kalau nggak pernah mulai refleksi, nggak pernah mulai resolusi gitu ya nggak kemana-mana juga gitu kan ya. Jadi ada orang bilang kegagalan adalah salah satu syarat dari kesuksesan gitu ya. Nggak pernah gagal, nggak pernah sukses gitu kan. Nah jadi teman-teman ya jangan give up. Jadi COVID ini bukti hidup ya bahwa kehidupan dan Natal khususnya ya kasih waktu untuk refleksi ya, untuk hidup kita, kerohanian kita, ya kerjaan kita, cita-cita kita apa gitu. Oke, thank you ya Ko Wede. Jadi kita bisa melihat bahwa memang Natal itu sudah banyak ya di seluruh dunia ya. Jadi ya, tapi nggak semua orang Kristen gitu kan ya. Jadi seperti yang tadi Natalan juga ada yang Natal itu sudah ditumpangin juga ya oleh kapitalisme begitu ya. Jadi orang jualan ya di mana negara mana aja ya. Percaya nggak percaya Tuhan ya. Pentingnya Christmas sale gitu kan. Ya, kalau nggak pakai Christmas sale nggak enak diganti X aja kan. Xmas sale gitu kan. Siapa bilang nih Christmas ini X kok gitu kan. Pokoknya sama, diskonnya sama. Dan semua orang di dunia suka. 90%. Wow. Nah, jadi memang sudah banyak ya pergeseran ya, pengaruh-pengaruh terhadap Natal gitu teman-teman sekalian juga gitu ya. Tapi ya sekali lagi ya kita nggak boleh lupa ya Christmas itu di dalam namanya sendiri ada Christ, ya ada Kristusnya begitu ya. Jadi bagaimana sekali lagi kita nggak boleh kehilangan intinya ya bahwa di situ ada Kristus. Dan hari ini kalau gua belajar dari Bro WD begitu ya, sebenarnya kalau ada Kristus ya terus harusnya kita punya kemampuan refleksi yang tinggi. Nah itu teman-teman bagus banget ya, refleksi kerja gua gimana, gua hidup udah bener belum gitu ya, apa yang sudah gua lakukan terhadap keluarga gua, apa yang gua udah lakuin buat orang di dunia ini gitu kan, atau gua cuma egois. Nah kalau ada Kristus pasti kita sadar gitu ya kan hal itu gitu. Jadi ini satu hal yang penting yang kita nggak boleh lupa gitu ya. Jadi bahwa Natal itu membuat saya secara pribadi tambah dekat sama Tuhan. Tapi sekaligus juga kita diingetin nih gitu ya, bagaimana lewat Natal ini kita bisa jadi berkat buat banyak orang gitu ya. Siapapun juga, orang percaya nggak percaya, keluarga atau nggak keluarga, ada duit nggak ada duit, orang kaya orang miskin ya siapapun juga gitu ya. Bagaimana kita bisa berbagi kasih ya satu dengan yang lain. Jadi make your Christmas itu impressive, not only for you, make it impressive for others too gitu ya. Jadi tiap kali orang bilang, Natal Desember kenapa kamu berkesan? Oh itu loh ada COVID dulu bantuin saya gitu ya. Oh ingat tuh dulu ada Nathan bantuin saya. Oh ingat tuh dulu ada Jos bantuin saya. Oh ingat tuh ada Fitri, ada Juan Tausian gitu kan. Jadi Natal diingat karena kita pernah jadi Kristus buat mereka ya gitu. Oke, buat teman-teman yang udah nonton ini sampai habis ya, thank you banyak. Semoga kalian semua diberkati sama Tuhan lewat sharing kita berdua ya. William sama saya, dan sekali lagi jangan lupa untuk boleh mendukung pelayanan di MY ini ya dengan cara Anda mengklik like, share dan subscribe. Oke? Ini pesan dari DMY iklan titipan ya. Jadi tolong beneran ya di like ya, di share dan di subscribe ya. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi next time gitu ya, dan Tuhan berkati kita sekalian. Thank you Windy, thank you DMY, thank you all. Thank you.